Obrolan kita hari ini menarik banget nih karena kita membahas seputar sesuatu yang memang bisa saja terjadi sama kita dan kita tidak bisa menghindari, yaitu masalah musibah. Masih kita lanjutkan lagi obrolannya, masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Silakan Pak Norman langsung dijawab pertanyaannya tadi Pak. Jadi kalau sampai ada keluarga yang meninggal secara tiba-tiba, kayak tadi kasus teman saya nih, sekarang dia lagi tengah diribetkan dengan mesti mengurus surat-surat pengadilan nih Pak. Ini benar-benar tiba-tiba suaminya meninggal. Betul. Memang ini sesuatu yang sangat penting sekali. Kadang-kadang kita menganggap hal ini biasa saja. Yang penting kalau saya sebagai suami, kalau saya punya rekening bank, ya udah saya punya urusan sendirilah. Saya nggak usah kasih tahu istri saya. Pinnya pun, ATM saya pun saya nggak usah kasih tahu istri saya. Nah ini sebenarnya nggak tepat. Karena pada waktu terjadi musibah, hal-hal yang dianggap kecil tadi bisa menjadi besar. Akhirnya prosesnya adalah harus menunggu sampai keputusan jelas dari pengadilan, bahkan kalau perlu pengadilan untuk hal-hal yang sederhana tadi. Jadi pada dasarnya pada waktu kita misalnya mengadakan transaksi keuangan, pastikan pasangan kita juga tahu. Ya, atau keluarga dalam arti hal ini anak juga ngerti bahwa ada loh papa punya tabungan di sini, depositonya di sini. Kalau dia beli saham, sahamnya ini. Kalau dia beli obligasi dan segala macam, di sini loh tempatnya. Beserta asuransi juga Pak. Iya, beserta Kadang-kadang nggak dengan dikasih tahu, asuransinya ceritanya mau juga. kasih kejutan gitu kan Betul. ya. Nah ini hal ini sangat diperlukan untuk masing-masing pasangan transparan dalam hal ini. Sehingga proses itu tidak berbelit-belit. Karena perbankan pada waktu dia melihat ATM-nya mana, PIN-nya mana, oh nggak ngerti, oh nggak mau saya kasih. Ya, benar. Ya, akan dipersulit. Suami Betul. Dan termasuk juga tadi saya setuju tuh yang terkait dengan proteksi. Kalau saya misalnya punya pinjaman di bank dan saya nggak kasih tahu keluarga atau istri bahwa ada asuransinya loh. Nah ini juga sesuatu yang sangat penting harus diketahui karena bisa saja si istri dengan keluarganya bersusah payah untuk membayar cicilannya. Padahal sebenarnya kalau dia tahu ada asuransinya, tinggal lihat polisnya, oh lapor ke bank, ini lupa ada dokumen saya ada suami saya ternyata ada asuransinya. Selesai. Iya, jadi hal yang penting lagi yang kita perlu antisipasi adalah pada waktu misalnya hal-hal yang terkait dengan dokumen tadi, kita harus juga menempatkan dokumen itu dan menjelaskan kepada istri bahwa dokumen ini tempatnya di lemari ini. Yang paling banyak adalah kejadian sering dapati, ya enggak tahu Pak dikunci di mana atau ditaruh di tempat persembunyian khusus. Padahal harusnya seperti itu, tidak boleh kita sembunyi-sembunyi. Tapi sebaliknya juga loh, istrinya juga harus ngomong sama suami. Sekarang kan juga banyak istri yang punya harta sendiri ya. Bukannya uang istri sendiri. Punya hutang sendiri jadinya. Jadi harus dikasih tahu. Oke, sama betul. Kelihatannya ada pertanyaan lagi dari teman-teman penonton. Silakan Ibu. Ya, nama saya Ami. Kalau tadi sudah ada pertanyaan mengenai hutang piutang, ada yang meninggal. Kalau sekarang terakhir, kira-kira usaha apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari keterpurukan keuangan pada saat kita terjadi musibah? Terima kasih Bu Ami. Pertanyaan menghindari keterpurukan keuangan. Iya, Betul sekali. Jadi hal yang tadi ini sudah sepertinya menjadi kesimpulan nih. Karena kalau saya misalnya mengalami musibah, pada waktu mengalami musibah, contoh misalnya entah di PHK atau mungkin saya punya hutang, terus kemudian atau keluarga atau si suami punya hutang, si istri ini nggak bisa antisipasi nih. Hutang itulah jadi beban saya. Maka pada akhirnya kita harus menggunakan berbagai macam cara untuk menutupi hutang tadi. Yang paling penting juga yang perlu diingat tadi, kita harus belajar, paham mengenai investasi keuangan. Jadi jangan sampai jangan hidup cuma buat saat ini gitu mikirnya. Betul. Panjang nih. Jadi gitu bicara kan. mengenai perencanaan keuangan itu harus jelas. Pada waktu saya menempatkan risiko uang saya misalnya contoh, kan ada banyak produk perbankan, produk keuangan atau bahkan produk asuransi yang sepertinya menawarkan sesuatu yang menurut saya, bagus nih. Taruhnya di mana? Oh di saham. Uang saya taruh di situ. Padahal dia nggak pikir bahwa saya harus bagi loh, jangan semua taruh di saham. Ada yang namanya pasar uang, ada yang mana ini lebih aman nih bagi saya. Jadi kalau semua ditaruh bahkan yang lebih parah lagi, ada yang kejadian-kejadian bisa terjadi di mana ekonomi goyang, turbulen, uang saya nyangkut semua di misalnya contoh saham, ambruk sahamnya, waduh saya punya uang semua di situ, pensiun saya semua di situ. Pak, apakah mungkin seseorang yang di tengah mengalami musibah, dia masih bisa menyisihkan uangnya untuk berinvestasi, Pak? Nah, gimana caranya kalau mungkin? Ini yang penting nih, kadang-kadang banyak juga yang bertanya, saya sudah kena musibah nih,
tapi dipaksa untuk investasi juga. Iya. Nah, yang paling penting adalah tadi kalau misalnya ada terkait dengan hutang, usahakan hutang itu ditutupi terlebih dahulu. Dengan aset itu Iya, ya. iya, Jangan iya. takut kehilangan Iya. aset. bener-bener. Kalau Jangan aset takut. orang boleh nggak saya jual, Pak? Boleh, tapi kamu kasih tahu dulu pin ATM kamu. Oh, mungkin. Ya, jadi setelah tadi ditutupi, baru saya bisa mikir investasi. Ya, Ya, memang bisa saja berbarengan. Ada yang berpikir, Pak kan saya bisa berbarengan. Saya sambil nyicil, nutupin hutang saya, sambil saya juga investasi. Nah, bisa, tapi biasanya nggak akan maksimal. Iya, Ya, karena apalagi kalau hutang saya itu bukan terkait dengan hutang yang soft loan, artinya hutang yang pinjaman bunganya rendah, yang ternyata pinjamannya cukup tinggi karena mungkin saya hanya ambil KTA, kredit tanpa agunan, ya, yang bunganya juga cukup tinggi. Nah, ini yang harus segera ditutupi. Ya, jadi memang seperti Pak Norman bilang, pada dasarnya hutang diselesaikan dulu ya Iya, sebaiknya ya. iya. Kalau nggak tadi jadi nggak maksimal Betul. juga. Coba Steny, Ya, Bu. kamu daripada cuma duduk-duduk di sini tadi ya Bu. Steny, kamu ambil kesimpulan dong dari obrolan kita. Simpulannya saya mau ngasih pin saya. Iya, terima Ibu kasih. ngasih saldonya ke saya. Tukeran. Aduh, Gitu ya. pertukaran pelajar ya Steny ya. Transfer dulu baru kasih ATM. Aduh, ya agak susah sih, Terus agak mau lihat sulit. apa? Saya aja rindu sama uang saya. Jadi mungkin kesimpulannya gini ya pemirsa, dalam hidup selalu ada risiko yang bisa terjadi kapan saja. Pada siapa aja loh, kita semua bisa Ya. kena ya. Di luar kendali bahkan, maupun akibat kelalaian kita sendiri. Jadi karena kita harus mempersiapkan diri supaya tetap selamat secara finansial, bahkan Ya. kita jadi musibah. Proteksi diri, Iya proteksi dong. jiwa itu juga penting Benar, ya. jangan lupakan proteksi jiwa supaya aset kita tidak tergerus dan tujuan finansial kita tetap bisa tercapai. Betul. Meskipun ada terpaan musibah. Betul gitu ya. sekali. Terima kasih ya Steny ya udah Terima ambil kasih, kesimpulan. Nyonya. Pak Norman terima kasih banyak. Alia terima kasih kasih, banyak Pak. ya. Sama-sama. Ini akhirnya kita jadi tahu banyak. Nah mungkin pemirsa kalau Anda juga pengen sharing nih, Anda punya cerita hal yang sama nih ya mengenai musibah dan bagaimana Anda bisa mengatasi masalah financial di saat musibah terjadi. Anda boleh kirim email ke ghmd@metrotvnews.com atau bisa juga kirim video pertanyaan Anda ke Facebook My Life Manulife atau bisa juga kirim link video Anda melalui Twitter kita @manulife_id dan jangan lupa pakai hashtagnya GHMD. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini membuat Anda jadi lebih waspada, lebih bisa siap ya dalam hal sesuatu yang memang ya tidak bisa kita hindari juga ya. Harapan kita tujuannya supaya Anda semua dapat menjadi andalan. Saya Novita Enji, Saya Steny Sena juga pamit. Gustaf. Kita Terima ketemu kasih. lagi tentunya di lain kesempatan di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh